Alhamdulillah Pak Ustadz, saya orangnya rajin sholat duha. Sholat duha itu siapapun bisa, anak SD pun bisa, anak TK pun bisa, betul? Tapi kalau kita sudah punya kekuasaan, ibadah kita bukan sholat duha, tapi menolong syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Di mana dia? Melalui dinas syariah, syariat Islam menjaga. Alhamdulillah, saya tadi sampai di hotel syariah. Namanya tak perlu disebutkan hotel mana, nanti takut jamaah menyerbu ke sana. Bukan mau minta doa, mau selfie. Orang-orang yang berkata bahwa syariat Islam intoleran, syariat Islam mengeliminir minoritas, syariat Islam tidak membuka kesempatan, syariat Islam akan menghambat investasi. Ini mau saya ambil sampel contoh kecil. Di Jakarta juga ada hotel syariat. Tiba-tiba ada orang dari Aceh, suaminya pergi ke Jakarta. Tiba-tiba istri nelpon, "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam. Di mana sekarang?" "Di Jakarta." "Tinggal di hotel mana?" "Hotel syariah." Alhamdulillah. Istri mana yang tak senang suaminya di hotel syariah? Selamat dia. Coba contoh kedua. "Di mana Mas?" "Alexis." Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang lebih menenangkan dan menyelamatkan? Hotel syariah atau konvensional? Syariah. Siapa yang mengatakan syariah itu merisaukan hati? Yang merisaukan hati syariah berarti orang-orang yang ada di konvensional. Oleh sebab itu non muslim pun akan terjaga. Saudari-saudariku yang non muslim, kau mungkin bukan saudaraku seakidah sekeyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan, sama-sama warga negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Adakah seorang perempuan walaupun dia tidak muslim, tidak muslimah, ada tak seorang perempuan yang mau suaminya diambil perempuan lain? Keras jawaban dari saya. Tidak ada. Dan hukumannya sudah jelas, 70 tahun penjara. Sudah dibacakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, 4.000 masing. Tidak ada. Siapapun dia. Saya nonton film barat yang dibintangi oleh Bule dan Pak. Ada seorang perempuan miskin, susah, tapi cantik, menikah dengan laki-laki ganteng, tapi susah, melarat. Lalu kemudian suatu hari ada orang kaya menawarkan dia, "Maukah engkau do you want to make some esek-esek to me? But I pay you, aku bisa bayar kau sekian, 3 billion dollar." Maka dia pikir, apalah salahnya, toh sekali pakai prestis. Akhirnya dia pun melakukan hubungan terlarang itu. Tapi ternyata dalam pikiran suaminya tiap hari mengganggu, "Kenapa istriku berzina? Kenapa istriku mengganggu? Kenapa? Ternyata dalam naluri laki-laki dimanapun dia selalu tidak ingin istrinya diduakan dengan orang lain. Betul? Lu kuat di sini. Jadi ada beberapa pertanyaan itu jawabannya kuat ke sana, kuat kemana. Jadi tidak ada. Makanya kita disuruh banyak makan ayam. Apa hubungannya sama ayam? Karena ketika diletakkan ayam betina 1 ekor, diletakkan ayam jantan 2 ekor, berkelahi ayam jantan sampai tetes darah terakhir untuk merebus ayam betina. Itulah maka Upin Ipin makan ayam goreng. Tapi ketika ada seekor babi betina, dimasukkan 2 ekor babi jantan, mereka tak berkelahi. Kau aja pakai dulu gitu. Ada cemburu dan sedikit. Dan jangan lupa, saya baru dikirim gambar, ternyata babi jantan melakukan hubungan kelamin dengan sesama babi jantan. Jadi ternyata yang LGBT itu, Saya bilang ya,
penghargaan atas nama human right, kebebasan berekspresi, maka ingatlah, monyet lebih dulu LGBT. Maka LGBT itu sebenarnya itu terlalu keren namanya. Apa namanya? LGBT. Maka nama yang paling layak, paling cocok. Saya takut kalau saya keluarkan ini nanti banyak tokoh adat tengkut-tengkut tersinggung dengan bunyinya. Janji jangan marah. Janji. Janji. Sudah 3 kali janji, saya yakin tak marah. Mereka tidak layak disebut LGBT. Lalu cocoknya namanya apa? Penggemar lubang tai. Maka ketika disebut itu memberikan menjijikkan, kotor, najis, penyakit. Ini orang sakit harus disembuhkan. Betul?